Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan ketemu lagi sama gue di Zaini Yahya. Basreng anjing. Basreng anjing. Burung goblok basreng si anjing. Balik ya goblok. Di kesempatan kali ini gue akan mereview dan sekaligus membahas tentang seorang psikopat yang selalu menyamar sebagai bocil kematian. Di mana film ini merupakan sequel dari film Orphan di tahun 2009 dan film ini berjudul Orphan First Kill 2022. Oke lah, daripada penasaran, sering depo, banyak rugat dan gak pernah maksuin. Ya kasihan deh lo. Film ini diawali dengan suasana musim dingin Udin Petot atau udara dingin pengennya total. Pada tahun 2007 terlihat seorang wanita lulusan kesenian bernama Ana baru aja sampai di rumah sakit gila untuk melakukan interview kerja. Setelah melalui beberapa tes keamanan, Ana disambut seorang staf yang memberitahu tugas yang harus ia kerjakan di tengah sesi perkenalan. Tiba-tiba, seorang pegawai RSJ panik saat pasien bernama Lena hilang entah kemana. Dan saat situasi genting, staf di sana berkata, jika Lena merupakan pasien paling berbahaya di rumah sakit ini. Untuk keamanan, abang staf menyuruh Ana untuk menunggu di ruang yang katanya paling aman. Sementara mereka akan melakukan pencarian. Di tengah lampu yang menyala dan mati, tiba-tiba Ana melihat seorang bocil yang sedang asik menggambar. Dan saat dihampiri, Ana pun kaget karena dalam waktu singkat si bocil mampu menggambarnya dengan baik. Namun tanpa ia sadari, sosok bocil ini adalah Lena yang sudah bersiap menyoloknya menggunakan pensil. Untung saja Lena keburu diamankan pihak rumah sakit. Bocil kematian ini mah. Singkat waktu, abang staf pun memberitahu Ana tentang kelainan bocil yang ada pada tubuh Lena, di mana kelainan itu membuat tubuh Lena terlihat bak seorang bocil pada usianya yang sudah 31 tahun. Dalam catatan, Lena sudah menipu banyak keluarga yang menganggapnya sebagai bocil untuk diadopsi. Namun hingga pada akhirnya keluarga itu pun habis dibantai di tangan Lena. Setelah mendengar hal itu, Ana pun terlihat was-was untuk menjalani pekerjaannya di rumah sakit ini. Di keesokan harinya, mau gak mau Ana pun bekerja di RSJ ini karena tunggakan pinjol yang terus menghantuinya. Ya meskipun ada bocil kematian di ruangan ini. Bocil Dajjal ini ternyata hanya ingin memeriahkan suasana dengan menggoda para pasien. Di sore harinya, Lena terlihat asik menonton cuplikan papa anak di TV burik. Lalu tiba-tiba seorang petugas memberikan paket untuk Lena. Lena pun langsung membukanya dan saat Lena kegirangan, seorang petugas pecinta knalpot bocil terus memperhatikannya. Melihat kesempatan itu, Lena pun meminta si petugas untuk membantunya memakaikan baju. Niat hati membobok knalpot, si petugas malah mendapatkan sikatan ekstrim sampai mokat. Dan setelah mendapatkan kunci akses, Lena pun langsung bersiap untuk cabut. Namun saat di pintu utama, Lena dipergoki seorang petugas botak. Namun saat melihat pasien pecinta gula-gula, Lena pun menyuruhnya untuk menyerang petugas. Tapi sebelum pergi, Lena pun menghapus rekaman CCTV untuk menghilangkan jejaknya. GG sekali. Di sisi lain, Ana sedang bersiap untuk pulang meskipun kaget, Ana langsung memastikan keadaan di dalam RSJ. Dan benar saja, RSJ sudah porak-poranda akibat kelakuan Lena yang memang sudah kabur. Hal itu pun jelas membuat Ana panik karena ia merasa sudah diincar oleh si Lena. Singkat waktu, Ana pun sampai di kontrakan Mang Lebong. Namun sesaat sebelum ia masuk, tiba-tiba Ana kaget saat melihat bagasinya terbuka sendiri. Dirasa mobil kreditannya rusak, dia pun tak terlalu memperdulikannya.
Tanpa diduga, selama ini Lena nebeng di bagasi dan menyikat Anna sampai pingsan. Dirasa sudah menghabisi Anna, bocil kematian Lena pun memutuskan untuk mengganti identitas dengan menyamar sebagai anak yang hilang. Hingga pada akhirnya ia pun menemukan identitas seorang bocil yang hilang 4 tahun lalu, di mana bocil bernama Esther itu memiliki kemiripan dengan wajahnya yang burik. Dan setelah mirip dengan bocil, Lena pun heran karena Anna masih hidup. Akhirnya Anna pun benar-benar tewas digedik kunci mobil. Di tengah malam, Lena memulai penyamarannya agar diketahui polisi sebagai anak hilang. Hingga saat seorang polisi menghampirinya, Lena pun mengungkapkan jika dirinya bernama Esther, seorang anak hilang asal Amerika. Kemudian scene beralih ke negara Donald Trump. Terlihat sepasang suami istri bernama Tricia dan Alan baru aja akan pulang setelah melihat pertandingan anak pertamanya yang bernama Pulung. Akan tetapi Alan masih saja terlihat murung karena anak keduanya yang bernama Esther belum juga ditemukan sejak 4 tahun yang lalu. Melihat hal itu, Tricia pun terus meyakinkan suaminya agar bisa menerima kenyataan. Tiba-tiba mereka pun kaget saat tim kepolisian menemui mereka. Dirasa ada kabar baik tentang Esther, mereka pun terlihat bahagia. Singkat waktu, Tricia pun sampai di kedubes Amerika di kota Moskow untuk menjemput Esther. Terlihat dia pun tidak bisa menahan rasa kangen setelah 4 tahun berpisah dengan Esther. Saat kebahagiaan menyelimuti sang ibu tanpa ia sadari jika anak ini adalah bocil kematian yang menyamar. Singkat cerita, Tricia pun langsung mengajak Esther pulang menggunakan jet pribadinya. Kemudian Tricia pun menunjukkan beberapa foto anggota keluarganya untuk merefresh ingatan Esther. Namun saat dia menunjukkan foto si nenek, Esther pun malah berkata ingin bertemu dengannya. Jelas aja si ibu pun heran karena si nenek sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Menyadari bacotannya keplodosan, Esther pun langsung pergi ke WC sambil nokip sebotol orang tua. Setelah melampiaskan kebodohannya, Esther pun kembali duduk bak seorang bocil. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai di Bandara Amrik. Dan sesaat sebelum menemui keluarganya, Tricia berniat merapikan penampilan Esther agar terlihat cantik. Tricia pun terlihat heran dengan tindakan Esther saat dirinya hanya ingin membetulkan penutup lehernya saja. Betapa bahagianya mereka saat bisa kembali bertemu dengan Esther. Dan kakaknya pun hanya bisa pelangak-pelongo seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di tengah kebahagiaan, Alan pun segera mengajak anggota keluarganya untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Esther pun sumringah saat melihat rumah orang yang sedang ia tipu ini sangat mewah. Kemudian Alan dan Tricia langsung mengantar Esther ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah Tricia dan Alan pergi, Esther alias Lena pun begitu menikmati hidup barunya di rumah yang mewah ini. That's the glory of love. Di keesokan harinya, Tricia mengajak Esther untuk menemui psikolog. Namun saat ia sedang menunggu, Esther mendengar percakapan si dokter bersama tim kepolisian yang dirasa mulai mencurigainya. Tak lama kemudian, Esther pun masuk ruangan si dokter dan langsung melakukan podcast singkat. Akan tetapi, saat si dokter mulai bertanya, Esther terlihat tegang seakan merahasiakan sesuatu. Takut rahasianya terbongkar psikologi. Esther pun langsung mengalihkan perhatian pada seekor burung. Dan hal itu membuat si dokter semakin heran. Kemudian secara bergantian si dokter meminta Tricia untuk masuk ruangannya. Takut penyamarannya akan terungkap, Esther yang kepo segera pergi ke ruang sebelah untuk menguping percakapan si dokter. Dalam obrolan tersebut, si dokter berkata jika Esther yang sekarang sudah seperti orang lain. Takut pembicaranya semakin menggoyahkan keyakinan si ibu, Esther pun memanfaatkan seorang bocil yang terus pelangak-pelongo sejak tadi. Bagaikan artis TikTok, Esther bersandiwara dibully si bocil. Malang sekali si bocil terfitnah. Kemudian Esther mengajak si ibu untuk langsung pulang, namun saat ia sedang berjalan,
Esther pun semakin panik saat dia menyadari Pak Polisi sedang mengawasinya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Alan mengajak Esther ke studio lukis miliknya untuk menunjukkan beberapa lukisan buah miliknya. A hidden layer. Ternyata, teknik lukisan eksterior Alan saat itu ia pelajari dari sosok Alan. Setelah melihat karya-karya tersebut, Esther meminta Alan untuk menjadi model lukisannya. Kemudian Alan mulai bergaya bak model obat penumbuh bewok saat Esther akan melukisnya. Dan saat lukisan akan selesai, sontak Alan pun kagum dengan hasil sketsa anaknya ini. Di tengah kebahagiaan, Alan segera pergi menemui istrinya. Setelah itu, Esther yang mulai jatuh cinta dengan ketampanan Alan mulai bertingkah aneh. Apakah sang ibu semakin curiga? Di malam harinya, Esther yang sedang sibuk ngepres tombol langsung panik saat si ibu masuk ke kamar. Sontak Teresia pun heran kenapa Esther begitu panik saat ia mengambil buku hariannya. I'm sorry. Saat makan malam, Esther pun mulai mencoba berbicara dengan suara yang sudah ia latih imut seperti bocil. Akan tetapi, hal itu malah membuat si ibu curiga dengan apa yang Esther ucapkan. Tak lama kemudian, Alan segera beranjak saat mendengar kedatangan seseorang. Rupanya, petugas yang telah membantu mencari keberadaan Esther datang menemuinya. Melihat petugas tersebut, Esther yang ketakutan segera pergi ke belakang mengambil minum. Esther pun menguping saat si petugas yang bernama Blewer meminta Alan dan Tricia untuk datang ke kantor polisi esok hari. Karena Blewer tidak yakin dengan sosok Esther yang mereka temukan. Mendengar hal itu, Esther langsung memotong pembicaraan mereka. Dan saat Esther kembali, Tricia pun heran saat melihat gelas Esther masih kosong. Jelas saja hal itu membuat Blewer semakin mencurigainya. Saat malam semakin gelap, Esther yang merasa penyamarannya akan terbongkar mulai berkemas sambil memalingkan harta milik keluarga ini. Namun di tengah pelariannya, Esther yang sudah tergila-gila pada bewok Alan akhirnya tidak jadi minggat dan kembali ke kamarnya. Ia pun berencana bertahan beberapa hari lagi. Di keesokan malamnya, Alan dan Tricia sudah bersiap untuk menghadiri acara pembukaan outlet Mixway. Namun saat melihat dandanan istrinya yang semok, naluri ngemprut pun tiba-tiba menggebu bagaikan luncuran roket NASA. Tapi tanpa mereka sadari, Esther terus mengintip aktivitas gabrut yang sedang mereka lakukan. Pengemprutan pun terhenti saat mendengar suara sobek. Lalu Tricia pun langsung shock saat melihat gaun jualannya tiba-tiba sudah robek. Dan hingga pada akhirnya Tricia pun mengenakan skin cadangan untuk menghadiri pesta. Singkat waktu, setelah orang tuanya pergi, Pulung pun mengundang teman-temannya untuk mabar alias mabok bareng. Di tengah meriahnya pesta, Pulung pun kaget saat Esther tiba-tiba menghampirinya dan memaksa ingin ikutan mabok. Mendengar hal itu, Pulung pun berkata, "Halah, jangan sok-sokan deh, mending tidur aja sana, ntar kesiangan masuk sekolah PAUD." Jelas saja Esther pun langsung mengumpat kakaknya ini dengan sebutan si paling dewasa. Hingga tak lama kemudian, Blewer kembali datang ke rumah ini. Blewer yang masih penasaran rupanya masih penasaran dan mencari beberapa bukti tentang identitas Esther. Ia pun meminta izin pada Pulung dengan jaminan rahasia jika Pulung sudah pesta miras di belakang orang tuanya. Setelah menemukan sidik jari Esther, Blewer segera pergi. Akan tetapi, kelakuan Blewer itu pun diketahui Esther. Saat Blewer akan OTW, Esther pun langsung bersiap melakukan sesuatu. Singkat waktu, saat Tricia sudah pulang, ia pun masuk ke kamar Esther. Menyadari Esther sedang di WC, Tricia pun langsung mengecek buku harian yang kelupaan ditinggal Esther. Betapa kagetnya Tricia saat mengetahui Esther adalah seorang pasien RSJ dan saat dia mengecek kamar mandi, air yang diguyur hanyalah sebagai alibi semata. Kembali kepada Blewer, detektif yang sedang melakukan tes pada sidik jari Esther. Akhirnya kecurigaan Blewer pun terbukti saat sidik jari Esther dulu yang asli tidak sama dengan Esther yang mereka temukan sekarang. Lalu di tengah kebingungan,
entah apa maksud semua ini. Tricia malah membantu Esther melakukan tindakan copetnya dan menghabisi Blewer. Setelah itu Tricia memaksa Esther untuk mengungkapkan identitas aslinya. Singkat waktu, setelah percakapan yang mereka lakukan, akhirnya Tricia tahu jika Esther adalah Lena bocil kematian yang kabur dari Rusia. Saat rahasianya terbongkar, Lena pun meminta Tricia untuk melepaskannya dan ia berjanji tidak akan kembali lagi. Tapi justru itulah masalahnya. Tricia tidak ingin melihat Alan kembali trauma akibat kehilangan Esther. Karena sebenarnya Esther yang orisinil sudah mati akibat pulung yang doyan menganiaya Esther. Dan selama ini pula Tricia berusaha menyembunyikan rahasia itu dari Alan dan kepolisian agar si kakak tidak dipenjara. Hingga akhirnya mereka bersandiwara jika Esther hilang tanpa jejak. Lalu Tricia pun menawarkan sebuah kesepakatan dan meminta Lena untuk menggantikan posisi Esther sementara waktu. Jika tidak, Lena akan dikembalikan ke RSJ di Rusia. Dirasa tidak ada pilihan lain, Lena pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Namun sebelum mereka pulang, dua wanita dewasa ini bekerja sama untuk membuang mayat Blewer ke dalam gubuk pinggir sungai. Worse than the death of a child. Sehingga cerita kali ini Tricia memberitahukan semuanya pada Pulung. Sontak Pulung pun panik mendengar hal mencengangkan itu. Ia pun khawatir jika suatu saat Lena alias Esther mulai mencelakai mereka. Di keesokan harinya Esther kembali dibawa untuk menemui psikolog. Tapi kali ini ia pun bisa menjawab semua pertanyaan dan mampu meyakinkan psikolog setelah mendapatkan les privat dari si ibu. Terlihat si dokter pun senang karena merasa jika trauma Esther sudah sembuh. Sehingga cerita Tricia kini menyiapkan segala sesuatunya untuk Lena yang sudah diakui menjadi Esther. To be broken. And that pink is... Let's give them a... Singkat waktu, tanpa Esther sadari, Tricia mencampurkan tramadol berdosis tinggi pada makanan Esther. Dan saat makan malam dimulai, Tricia pun meminta izin pada Alan jika esok hari ia akan mengajak Esther pergi ke suatu tempat. Merasa ada hal jahat yang sedang direncanakan Tricia, Esther pun segera pergi ke kamar sambil membawa makanannya. Kemudian Esther yang merasa makanannya telah diracun langsung memberikan makanan tersebut pada si Jerry. Tapi tak lama kemudian, Alan berusaha menghibur Esther dan mengajaknya melukis di studio. Saat sedang melukis, Esther pun mulai curi-curi kesempatan agar semakin dekat dengan Alan. Tapi di saat itu pula, Tricia pun panas dada saat Esther yang sebenarnya berusia 30 tahun terus-terusan mepet suaminya. Dan saat Alan pergi, Tricia yang cembokur menghampiri Esther dengan tenaga emak-emak. Heh pelakor telat dewasa. Meski lu berusaha mepet, Alan sampai kapanpun lu gak bakalan bisa merasakan kemprutan pupuk suami gue. Jelas saja ucapan Tricia yang tajam membuat Esther sakit dada dan meratapi nasib dari kelainan boncel di tubuhnya. Di saat malam semakin larut, Esther tidak bisa tidur akibat kepikiran bacotan tajam tadi. Lalu tiba-tiba, firasat buruk Esther pun terbukti saat melihat si Junior yang sudah menjadi jenazah. Setelah memakan makanan buatan Tricia, Esther pun sadar jika Tricia dan Pulung berniat menghabisinya. Di keesokan harinya, Alan dan Tricia pun kaget saat melihat Esther telah menyiapkan sarapan untuk mereka. Tak cuman itu, Esther pun telah membuatkan jus mengkudu campur anak nying-nying untuk si ibu. Tapi jelas saja Tricia yang curiga langsung menolak minuman itu. Akan tetapi, karena Alan terus memaksa, Tricia pun terpaksa meminum jus tersebut. Betapa kagetnya Tricia saat melihat bangkai nying-nying dari dalam jusnya. Singkat cerita, kini Esther pun mengantar Alan yang akan pergi mengikuti pameran ke sebuah stasiun. Dan sebelum pergi, Alan meminta Esther untuk menunggu bersama kakak dan ibunya. Sementara ia pengen beli antimo biar nggak berkumur nasi sewaktu perjalanan. Dia melihat Tricia dan Pulung berdiri di pinggir rel. Esther pun dapat inspirasi untuk melancarkan aksi brutalnya. Tapi sialnya, si ibu dan si kakak masih mujur saat pria tua kebetulan melintas. Menyadari niat jahat Esther, mereka pun langsung memegangi Esther agar tidak kabur. Lalu setelah akan pergi, Tricia dan Pulung pun berniat mempercepat aksinya untuk menghabisi Esther.
Akhirnya Esther pun berhasil kabur dengan menggondol mobil milik mereka. Esther pun memutar musik New Palapa agar lebih enjoy berkendara. Akan tetapi pelariannya pun terhenti saat seorang petugas menghadangnya. It was like driving too fast. Sementara itu, di tengah kepanikan, Tricia pun mendapat laporan jika Esther sudah tertangkap. Di malam harinya, si petugas pun langsung mengantar Esther kembali ke rumah dalam setengah malu. Tricia berdalih jika Esther dalam masa puber dan selalu berkelakuan aneh akhir-akhir ini. Meski ucapannya tak masuk akal, tapilah bodo amat. Lalu Tricia yang sudah muak mengajak Pulung untuk menghabisi Esther malam ini juga. Melihat Esther yang terkapar, Pulung sedikit panik. Namun menurut si ibu, hal itu sudah cukup untuk membuat alibi kematian Esther. Namun saat si ibu membuat alibi, tiba-tiba Pulung memanggil ibunya. Wandered off at the store and I panicked. Kayaknya mah ini belum mati, Mak. Dirasa Esther belum koit, ia pun menyuruh Pulung untuk menghabisi Esther. Sambil membawa pedang ban cilot, Pulung pun mencari Esther di studio si ayah. Really, Kana? Saat menemukan Esther, dengan sombongnya Pulung berkata, yakin bisa menang by one, Dek. Tapi tiba-tiba Me neither. sambil dicucuk. Dalam hati Pulung berkata, ternyata beraninya main di turret, dasar bocil. Dan betapa syok setengah edannya si ibu saat melihat si Pulung bersimbah darah. Dan kopet Esther pun tiba-tiba hilang. Dengan amarah yang memuncak, Tricia pun langsung pergi menuntaskan adu mekaniknya. Akan tetapi kobaran api dari kompor gas khusus orang kaya semakin membesar dan mulai membakar rumah-rumah. Sementara itu Alan yang baru datang langsung panik saat melihat rumahnya terbakar. Ia pun langsung masuk rumah untuk menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain, adu mekanik di Land XP pun terus berlanjut. Di saat itu pula, Alan yang melihat Esther dan Tricia hampir jatuh berusaha menolongnya. Melihat suaminya yang datang, Tricia memberitahu rahasia tentang Esther. Dan Esther berkata, jika si ibu berniat mencelakainya. Di tengah kebingungan Alan, tiba-tiba sial sekali, akhirnya Tricia pun jatuh sampai mokat. Setelah melihat kematian Tricia yang mengenaskan, Alan pun segera menolong Esther. Betapa kagetnya Alan saat apa yang dikatakan istrinya terbukti. Hingga akhirnya Alan pun tewas setelah mengalami nasib sama seperti istrinya. Di tengah kobaran api, Esther masih sempat membersihkan noda darah dan langsung keluar dari rumah tersebut. There's the two of you, and when the gallant win, always have the blue. Dan singkat waktu, beberapa hari setelah kejadian tersebut, Esther pun mendapatkan penanganan dari psikolog setelah insiden mengerikan yang keluarganya alami. Si dokter pun berniat memasukkan Esther ke panti asuhan agar bisa diadopsi dan mempunyai keluarga baru. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru dan menegangkan, bukan? Anjay. Oke ngap, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam ngap.